Dari sisi valuasi masih terlihat under value ya, karena di bawah PBV satu kalinya yaitu sebesar 0,69 kali. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas analisa suatu emiten yang kita kenal dengan Bird atau Bluebird. Saham Bluebird membukukan kinerja yang sangat positif, sehingga kita lihat dalam hal ini direktur dari saham ini memiliki kepercayaan diri untuk menambah kepemilikan sahamnya. Ini mungkin menandakan bahwa saham ini ke depannya akan berpotensi menjadi naik. Terlihat dari grafik terjadi kecenderungan saham ini mengalami kenaikan terus-menerus. Oleh karena itu, kita membahas dari sisi fundamental terlebih dahulu. Laba perusahaan ini mengalami kenaikan di tahun 2002 kemarin yang diperkirakan tahunannya sebesar 348 miliar, di mana ini lebih baik dibanding tahun 2021 dan 2020 kemarin, yang bahkan 2020 itu sempat mengalami minus ya, sebesar 161 miliar. Kita ketahui saham ini bekerja sama dengan GoTo juga, sehingga untuk mendapatkan pelanggan menjadi lebih baik. Kapitalisasi pasar saham ini sebesar 3,5 triliun. Bisa kita asumsikan ini termasuk saham second liner. Dari sisi neraca keuangan, kas yang dimiliki secara kuartal cukup besar sebesar 965 miliar dan hutang secara kuartalan sebesar 636 miliar. Lebih kecil dibanding kas yang dimiliki saham ini. Dan total aset sebesar 6,6 triliun. Dari sisi arus kas, saham ini membukukan pendapatan sebesar 782 miliar. Dari sisi arus kas investasi, terjadi pengurangan sebesar 91 miliar. Dan dari sisi arus kas financing, terjadi pengurangan sebesar 466 miliar. Saham ini juga membukukan dividen yang cukup rutin sebesar Rp60 dengan dividen yieldnya 4,2%. Cukup lumayan dibandingkan bunga deposito. Dari sisi valuasi masih terlihat under value ya, karena di bawah PBV satu kalinya yaitu sebesar 0,69 kali. Kalau kita bedah lebih dalam lagi, pendapatan yang dimiliki oleh saham ini sejak tahun 2014 membukukan nilai positif, walaupun tidak terlihat kenaikan yang signifikan. Hanya saja di 2020 dan 2021 di masa pandemi kemarin, saham ini tidak membukukan angka yang positif, dan di tahun 2022 kemarin saham ini telah membukukan nilai yang positif kembali. Tercermin juga dari laba usaha dari perusahaan ini yang sama seperti pendapatannya mengalami penurunan tahun 2014 dan mengalami negatif di tahun 2020 dan 2021, dan di tahun 2022 telah membukukan positif. Dari sisi valuasi kita kembangkan lagi, terlihat PBV-nya masih di bawah rata-rata selama 5 tahunnya. Dengan membukukan nilai positif secara terus-menerus, maka PBV saham ini bisa berpeluang ke 1,7 kalinya. Dengan mencapai PBV 1,7 kali ini, kemungkinan harganya bisa mencapai di angka 3.500 dengan book value-nya di angka 2.000, sehingga
Sehingga bagi teman-teman investor yang tertarik mengkoleksi saham ini, bisa mempertimbangkan saham ini untuk dijadikan investasi. Kalau kita lihat dari sisi teknikal, saham ini masih dalam kondisi sideways, sempat menembus MA 200 kemudian turun lagi. Dari sisi volume ada sedikit terjadi lonjakan, hanya saja dari sisi broker summary-nya terlihat asing masih mengakumulasi saham ini sejak bulan Maret sampai hari ini. Hanya saja kekuatan dari bandar lokalnya dalam distribusi cukup kuat, sehingga kalau kita lihat dari bandar detektor terjadi distribusi dari saham ini. Dari sisi MACD sudah berada di Golden Cross, dan dari sisi stochastic sudah berada di atas. Bagi teman-teman trader sebaiknya kita menunggu saham ini untuk dia tembus dahulu di MA 200, baru kita bisa mengoleksi saham ini, dan resisten yang terdekat ada di 1600 atau 1700. Demikianlah analisa singkat saham ini, semoga membawa manfaat. Ini bukan merupakan ajakan rekomendasi jual beli, mohon dianalisa kembali, segala risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Terima kasih dan tunggu analisa saham selanjutnya.